Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa TA TV yang berbahagia, perkenankan dalam waktu yang sebentar menjelang berbuka, mari bersama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpah rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Shalawat dan salam juga mari kita perbanyak, kita sering-sering kita mohonkan dan menjadi bagian dari doa dan permohonan kita setiap saat agar senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, saat ini kita ada dalam kondisi puasa. Maka puasa bisa juga kita maknai sebagai wujud syukur kita karena nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita wujudkan dalam syukur berupa ketaatan. Nah, salah satu perintah Allah adalah berpuasa, maka kemudian kita menjalankan ibadah puasa. Syukur merupakan perbuatan yang mulia, yang terpuji dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Maka ingatlah aku, maka kemudian aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu ingkar. Maka di sini Allah memerintahkan kepada kita agar kita banyak mengingat, berzikir kepadanya dan juga bersyukur kepadanya, dan kita diperintahkan agar jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur nikmat, orang-orang yang ingkar. Para pemirsa yang budiman, maka mari kita maknai ibadah kita apapun bentuknya itu sebagai salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita wujudkan dalam bentuk ketaatan. Karena kalau kemudian kita menghitung-hitung nikmat Allah, ya, maka kemudian kita tidak akan sanggup melakukannya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha, dan jika kamu hendak menghitung-hitung nikmat Allah maka kamu akan tidak sanggup melakukannya. Nikmat, terutama nikmat hidayah, keislaman kita, keimanan kita, itu nikmat yang luar biasa. Kemudian nikmat-nikmat yang lain, baik nikmat jasmani maupun rohani, ya, kesehatan kita, kemudian kesehatan jiwa raga kita, kemudian rezeki kita, keluarga kita dan sebagainya. Kalau mau kita sebut satu persatu, maka kita tidak akan bisa menghinggakannya, mengetahui dan menyadarinya satu persatu. Maka kemudian dengan kita banyak bersyukur, itu akan manfaatnya akan banyak sekali. Salah satunya diantaranya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan sungguh jika kamu bersyukur, maka aku akan menimpah nikmat kepadamu. Dan jika kamu ingkar atau kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka para pemirsa yang budiman, mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan bahwa kita hamba yang tahu diri, bahwa kita merasakan dan benar-benar menghayati bahwa segala yang apa kita dapatkan, kehidupan kita, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat yang harus kita syukuri. Dan bersyukur juga merupakan ciri ketaatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa syukur itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang yang bersyukur ini akan menjadi orang yang tenang, kemudian juga nyaman dan menyamankan, ya. Orang yang bersyukur maka kemudian dia akan nyaman kehidupannya, ya. Dia benar-benar bersyukur dan menghayati
semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia juga akan menyamankan orang lain. Kita bandingkan dengan orang yang tidak bersyukur, banyak ngeluh dan sebagainya, maka di dalam dirinya dia tidak nyaman, dan juga kita juga tidak nyaman bagi orang lain. Coba kalau kita berada di sisi orang-orang yang banyak mengeluh, banyak sampah dan sebagainya, pasti kita tidak nyaman. Maka dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan terima kasih kita, dan juga kita pandai bersyukur kepada orang-orang di sekitar kita, maka kita akan nyaman, kemudian juga menyamankan orang lain. Maka salah satu hadis yang akan saya sampaikan sebagai penutup bagi kesempatan ini, bahwa bersyukur itu adalah salah satu kondisi yang disampaikan dalam surah 100, bahwa sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin itu, dan segala urusannya adalah baik baginya, dan itu hanya ditemukan pada diri seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur, maka itu baik baginya, dan jika mendapatkan kesusahan dia sabar, dan itu baik baginya. Maka para pemirsa yang beriman, mari kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian hidup kita nyaman dan juga kita menyamarkan orang lain, dan insya Allah kita akan tercatat sebagai hamba yang banyak bersyukur, dan insya Allah Allah akan senantiasa menambah nikmat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.